Bab 44.1, Aula Siena, 1. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Sementara Eugene kehilangan kata-kata, mulutnya sedikit terbuka, gadis muda di depannya melepas topi besarnya dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Senang bertemu denganmu. Gadis itu dengan ragu-ragu menyambutnya. Oh, Eugene tergagap. Aku familiar yang bertanggung jawab mengelola Aula Siena, kata gadis itu dengan seringai cerah. Senyumnya mengguncang ingatan Eugene. Dalam kehidupan sebelumnya, karena mereka semua bertemu masing-masing setelah menjadi dewasa muda, Eugene belum pernah melihat Siena seperti dia di masa kecilnya. Namun, Eugene bisa melihat bentuk masa kecil Siena di familiar di depannya. Dengan rambut ungu mudanya dan senyum nakal yang tak terlukiskan, meskipun usianya jauh lebih muda, familiar itu tampak seperti Siena. Seorang familiar, Eugene akhirnya bertanya. Ya, gadis itu berkicau sebagai konfirmasi. Itu, Anda benar-benar bukan Siena. Eugene mati-matian menekan keinginannya untuk menanyakan pertanyaan seperti itu. Memikirkan ilusi Siena bahwa dia telah bertemu di alun-alun di depan bank, tidak mungkin familiar di depannya ini adalah Siena sendiri. Aku harus memanggilmu apa? Eugene ragu-ragu bertanya ketika dia memeriksa familiar itu. Tinggi pendek familiar itu melayang di sekitar pinggang Eugene. Berkat itu, Eugene harus menundukkan kepalanya sedikit hanya untuk melihat familiar itu. Lady Siena menamai saya, Mer, kata familiar itu. Tidak mungkin. Apakah dia benar-benar menamaimu Mer setelah Mer dimerdain? Tanya Eugene. Ya, itu nama yang sangat mulia, bukan begitu? Sementara Mer menjawab dengan senyum malu-malu, Eugene hanya bisa mendengus tidak percaya. Merdain adalah nama keluarga Siena. Setelah membuat familiar dengan citranya sendiri, dia baru saja merobek bagian pertama dari nama belakangnya dan menempelkannya pada familiar sebagai namanya. Apa yang dia pikirkan? Eugene merenung. Dengan ragu-ragu, Eugene bertanya, aku hanya bertanya karena aku tidak tahu banyak tentang jenismu, tetapi apakah familiar biasanya? Seperti manusia sepertimu. Aku istimewa, tentu saja, jawab Mer, dagunya terangkat bangga. Orang yang membuatku adalah Siena yang bijaksana, pendamping dari Vermont yang agung. Para familiar yang ditemukan di lantai lain tidak seistimewa aku. Apakah begitu? Ya, Anda belum pernah ke lantai lain, kan, Tuan Eugene? Petik 2. Bagaimana kau tahu namaku? Apakah kamu benar-benar familiar? Apa yang kamu coba katakan? Omong kosong macam apa itu? Saat Eugene menatap Mer dengan tatapan curiga, Mer hanya bisa memasang ekspresi bingung di wajahnya. Tuan Eugene Leonhardt, bukankah Anda baru saja mendaftarkan nama Anda dengan akron di lantai pertama? Mer mengingatkannya. Jadi aku melakukannya, kenang Eugene. Ini bukan hanya saya. Semua familiar di tempat ini terhubung dengan sistem akron. Kami tahu persis siapa yang masuk dan keluar akron setiap saat, jelas Mer dengan menyeramkan. Eugene mengubah topik pembicaraan, jadi kamu mengatakan bahwa kamu adalah kasus khusus di antara para familiar. Iya, Mer mengangkat dagunya sekali lagi dan memasang ekspresi sombong saat dia menjelaskan, kamu bisa melihatnya sendiri jika kamu pergi ke salah satu lantai lainnya, para familiar di sana tidak pandai berbicara seperti saya. Mereka hanya dapat menjalankan apa yang telah diprogram ke dalamnya saat pertama kali dibuat dan merespons perintah eksternal. Dan bagaimana denganmu? Saya diciptakan dengan kepribadian Tuan saya, Lady Siena, sebagai dasarnya. Bukankah itu tabu sihir untuk menciptakan makhluk hidup? Eugene bertanya ketika dia mengingat kata-kata yang dia dengar di upacara kelanjutan garis darah beberapa tahun yang lalu. Mengapa Anda tidak dapat menciptakan sesuatu yang hidup? Edward, pada waktu itu, tidak menunjukkan minat pada upacara kelanjutan garis darah, tetapi matanya bersinar terang saat dia menatap sihir Lovelian. Sayangnya, meskipun Edward sangat tertarik pada sihir, dia masih berubah menjadi sampah seperti itu setelah 4 tahun berlalu. Tapi aku bukan makhluk hidup, kata Mer dengan nada yang sama sekali tidak mengandung keraguan. Meskipun mungkin terlihat seperti aku hidup, aku tidak memiliki jiwa seperti yang dimiliki semua makhluk hidup. Tubuhku diciptakan melalui sihir Lady Siena, dan untuk kesadaranku. Mer mengembalikan topi itu ke kepalanya dan berbalik untuk melihat ke belakang. Baru saat itulah Eugene juga mengalihkan pandangannya dari Mer untuk melihat ke depannya. Di depan, dia melihat bola cahaya besar mengambang di ruangan itu, dengan beberapa cincin yang mengorbit perlahan-lahan berputar di sekitar bola cahaya. Ada di sana, Mer menyatakan dengan senyum cerah. Eugene menatap kosong ke bola itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat karya seni 3 dimensi seperti itu. Bahkan pada pandangan pertama, itu memberikan kesan misterius, tetapi indera Eugene mendeteksi pengaturan mana yang sangat besar dan rumit yang terletak di dalam patung itu. Apa-apaan itu? Eugene akhirnya bertanya. Konten iklan. Mer tersenyum, itu pertanyaan yang bagus. Mer membusungkan dadanya dan melemparkan bahunya ke belakang, memiringkan kepalanya ke belakang dan menyebabkan topi besarnya, yang jauh lebih besar dari kepalanya, juga miring ke belakang. Dari cara topinya tetap bertengger di kepalanya meski terlihat seperti bisa jatuh kapan saja, sepertinya dia sudah terbiasa melakukan gerakan seperti itu. Itulah intisari dari semua keajaiban yang dikembangkan Lady Siena selama hidupnya. Itu adalah witchcraft. Mer mengungkapkan dengan teriakan bangga.
Rahang Yujin tidak bisa membantu tetapi jatuh sekali lagi. Ini adalah kerajinan penyihir. Grimoire yang dikatakan Sienna baru saja selesai ditulis sebelum dia menghilang dan dikatakan telah dibagi menjadi 3 jilid. Bagaimana itu terlihat seperti sebuah buku? Yujin memprotes. Mer mendengus, adalah prasangka yang ketinggalan zaman untuk mengatakan bahwa sebuah buku harus terlihat seperti sebuah buku. Itu hanya terdengar seperti omong kosong. Wajar jika Sir Yujin tidak memahaminya. Lagi pula, tidak mungkin Sir Yujin mampu memahami sihir Lady Sienna ketika para master menara pun tidak dapat memahaminya, kan? Kata-kata Mer dipenuhi dengan kebanggaan, dan senyum nakalnya penuh percaya diri. Dan pada saat yang sama, sikapnya secara halus memandang rendah orang yang menghadapnya. Dia mengatakan bahwa dia didasarkan pada kepribadian Sienna. Memang, Mer sangat mirip dengan Sienna dalam hal dia menyebalkan dan kurang pesona. Anda mengatakan bahwa ciptaan Anda didasarkan pada kepribadian Lady Sienna, kan? Yujin merasa perlu untuk mengkonfirmasinya. Ya, Mer menjawab dengan bangga. Kalau begitu, sampai dia menghilang, apakah karakter Lady Sienna mirip denganmu? Yujin mengingat penampilan Sienna yang dia lihat di potretnya. Itu memiliki senyum hangat dan baik hati yang tampak tidak seperti dirinya. Sienna yang diingat Yujin tidak pernah menunjukkan senyuman seperti itu. Tentu saja berbeda, jawab Mer sambil tersenyum. Lady Sienna jauh lebih mulia dan penuh dengan martabat. Dia tidak banyak tertawa dan hanya sibuk meneliti dan mengembangkan sihir. Setelah jeda singkat, Yujin bertanya, jika itu masalahnya, lalu mengapa karaktermu seperti itu? Apa yang salah dengan karakter saya? Meskipun Anda didasarkan pada kepribadian Lady Sienna, Anda tampak sangat berbeda dari Lady Sienna yang Anda gambarkan. Tentu saja, itu karena kepribadian yang menjadi dasarku adalah kepribadian masa kecil Lady Sienna. Cewek menyebalkan itu. Sepertinya dia bahkan lebih menyebalkan ketika dia masih kecil. Akhirnya, Yujin mengubah topik pembicaraan, jadi apa maksudmu dengan mengatakan bahwa kesadaranmu ada di sana? Mer ragu-ragu, itu pertanyaan yang rumit. Bagaimana saya harus mengatakannya agar Anda, Sir Yujin, yang tidak berpendidikan tinggi, dapat memahaminya? Katakan saja padaku dengan cara yang mudah dimengerti. Aku seperti kecerdasan buatan yang dibuat Lady Sienna untuk witchcraft. Itu tentu konsep yang mudah dipahami. Mer menjelaskan, kesadaranku dijaga oleh sihir witchcraft, dan tujuan keberadaanku adalah untuk melindungi dan memelihara witchcraft. Saya telah mengawasi aula ini mengikuti perintah yang diberikan Lady Sienna kepada saya 200 tahun yang lalu. Yujin berjalan melewati Mer tanpa mengatakan apapun. Dia bisa merasakan Mer mulai mengikuti di belakangnya dengan langkah cepat. Kenapa Lady Sienna menggunakan kepribadian masa kecilnya sebagai dasar untukmu? Yujin bertanya. Hanya untuk mengenang, kata Mer. Mengingat. Mungkin masih sulit bagi Sir Yujin untuk mengerti, tetapi kebanyakan orang dewasa merasa sulit untuk mengingat masa kecil mereka. Meskipun ingatan mereka mungkin tetap jelas, mereka sering tidak dapat mengingat kepribadian, seperti apa yang mungkin mereka miliki setelah merekonstruksi ingatan itu. Kurasa begitu. Jadi, untuk mengenang masa kecilnya, Lady Sienna memutuskan untuk membatasi kepribadian saya berdasarkan ingatan masa kecilnya. Sihirnya sangat luar biasa sehingga mudah baginya untuk mengingat kenangan yang jauh itu. Yujin berhenti di depan witchcraft. Setelah sedekat ini dengannya, keagungannya benar-benar mengesankan. Bola bercahaya yang terbungkus dalam beberapa cincin adalah esensi suling dari pemahaman penyihir agung tentang sihir yang telah diawetkan selama ratusan tahun. Yujin tiba-tiba memikirkan sesuatu, jika itu masalahnya, apakah kamu memiliki semua ingatan Nona Sienna? Tidak mungkin, kata Mer, tertawa terbahak-bahak. Meskipun Lady Sienna mungkin telah menggunakan kepribadiannya sebagai dasar untuk kepribadianku, dia tidak pergi sejauh itu untuk berbagi semua kenangannya denganku. Jika dia melakukannya, ada kemungkinan besar keberadaan saya dapat disalahgunakan. Petik 2. Kedengarannya benar.